Oke, baik. Terima kasih atas kesabarannya. Kita kembali lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Lalu saya lagi tadi mencari ini ya, biar lebih mudah. Oke, mengapa harga faktor produksi itu dalam pengantar ilmu ekonomi mikro itu penting? Karena harga faktor produksi bersama-sama dengan kuantitas masing-masing faktor produksi tersebut, dia menentukan besarnya pendapatan rumah tangga. Ya, kita ketahui faktor produksi itu apa saja, bisa berupa tanah, bisa berupa sumber daya manusia, ya kan? Bisa berupa mesin dan lain sebagainya ya. Nah ini dengan begini, dengan ini maksudnya kalau misalnya si rumah tangga tersebut punya tanah, maka dia bisa mendapatkan apa? Uang sewa, ya. Dan juga misalnya uang sewa untuk misalnya kantor tanah tersebut, atau juga bisa mendapatkan dari sewa tanah ya. Kemudian sumber daya manusia itu berupa gaji ya, dan lain sebagainya ya. Atau kalau dia punya mesin, dia bisa dari sewa mesin dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini kan uang, sewa, gaji, dan lain sebagainya itu merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumen ya. Karena konsumen menjual faktor produksi kepada produsen ya. Tetapi dia akan mengkonsumsi hasil dari produsen. Kemudian, produsen memproduksi pada tingkat keuntungan maksimum dengan biaya terendah. Ya, jelas karena memang dia adalah profit oriented ya, sehingga berusaha untuk mencapai keuntungan maksimum dengan biaya terendah ya. Kemudian berikutnya adalah mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada konsumen dan mengalokasikan penggunaan faktor di antara berbagai industri dan perusahaan ya. Jadi harga produksi juga berperan sebagai menjatah ya, sebagai distributor. Jadi misalnya harga faktor produksi kan bisa ada yang mahal, ada yang kan berbeda-beda. Misalnya sumber daya manusia satu ya, pekerjaan berbeda-beda. Ada yang sebagai pengajar, ada yang bekerja sebagai profesional kantoran misalnya ya, ada yang IT, ada yang staff dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bekerja sebagai apa? Misalnya apa ya, wira swasta dan lain sebagainya ya. Nah, di sini masing-masing punya harga atau upah yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu, si perusahaan pada saat dia menggunakan faktor produksi yaitu menyewa orang-orang tersebut, dia akan melakukan optimasi ya. Tidak semuanya sanggup menyewa misalnya atau menggaji orang-orang dengan gaji tinggi, tetapi dia harus melakukan optimasi ya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah terjadi distribusi pendapatan ya. Kemudian dari gaji tersebut kembali lagi kepada produsen, karena sebetulnya kan kita belajar di modul 1 juga sudah dijelaskan. Ini produsen, ini konsumen atau rumah tangga konsumen ya. Kan dia muter seperti ini ya. Ya kan? Nah, itu dia akan berusaha untuk akan kembali lagi pada produsen ya, dan dia akan berusaha untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa sesuai dengan kemampuan mereka ya. Dari sini juga sudah terjadi bahwa ada distribusi pendapatan juga kepada produsen. Oke, sampai di sini paham ya mengapa harga faktor produksi itu penting ya. Berikutnya, teori produktivitas marginal.
Ya. Kok nggak ada ininya di atas, oke? Teori produktivitas marginal ya. Pada teori produktivitas marginal, kita akan mempelajari teori permintaan faktor produksi dari produsen. Ya. Jadi faktor produksi dari permintaan produsen terhadap faktor produksi adalah permintaan turunan. Mengapa permintaan turunan? Ya. Mengapa disebut permintaan turunan? Kita lihat. Ini produsen, ya. Produsen menjual barang terhadap konsumen, ya. Misalnya barangnya adalah sabun, motor, mobil misalnya ya. Apapun lah, baju, celana. Ini langsung dibeli oleh konsumen. Betul tidak? Berarti apa? Dia langsung. Tetapi kalau ke sini ya, faktor produksi ya, dia tidak langsung. Mengapa? Karena si produsen akan membeli menggunakan faktor produksi ya, sumber daya, tanah, modal dan lain sebagainya, sesuai barang yang diminta oleh konsumen ya. Karena apa? Karena kalau dia nggak bisa sembarangan ya. Misalnya saya bulan ini mau produksi misalnya 5.000 baju, padahal pasarnya cuma 1.000 ya. Buat apa? Buang-buang duit. Oke ya. Kemudian perusahaan produsen sekaligus mempertimbangkan harga faktor produksi maupun harga produk di pasar input maupun di pasar output dalam pengambilan keputusan ya. Maksudnya adalah dia akan mempertimbangkan ya. Jadi dia mempertimbangkan harga faktor produksi maupun harga produk di pasar input maupun di pasar output. Jadi harga produk di pasar output ya, maksudnya itu adalah akan dipertimbangkan. Jadi kita lihat pasti si produsen itu gini. Baju ini dijual harganya kira-kira 5.000 satu pieces ya. 5.000 bukan 5.000 rupiah ya. Anggaplah 500 NT satu pieces ya. Maka faktor produksinya adalah dia akan melihat kira-kira saya perlu apa, perlu sumber daya berapa saja ya. Jadi dia akan mempertimbangkan, misalnya saya 500 kali 1.000 pieces, berarti kira-kira dia akan mendapatkan pendapatan 500.000. Gak mungkin dia pasti akan menggunakan faktor produksi misalnya maksimal misalnya 300.000 ya. Supaya apa? Supaya ada untung ya. Dan dari sini dia akan mempertimbangkan harga faktor produksinya ya. Jadi dia ternyata beli barang yang berapa harganya, menyewa gaji tenaga kerja berapa harganya dan lain sebagainya, sampai misalnya maksimum 300.000 atau misalnya 400.000 begitu ya. Sekarang lihat di tabel 71. Dia akan mempertimbangkan misalnya faktor produksinya persaingan murni, pasar produk outputnya persaingan murni ya. Ini adalah macam yang pertama ya. Ini kemungkinan bentuk pasar input dan pasar output. Misalnya ini persaingan murni, juga monopoli persaingan murni, monopoli murni. Kalian bisa baca aja di sini, ya. Karena mengapa? Bentuk ini menjadi pertimbangan. Karena seperti kita ketahui di sini, karena masing-masing bentuk pasar ini akan akan menentukan harga faktor produksi dan harga produk ya. Nah, karena bentuk-bentuk ini mempengaruhi harga ya. Karena itu model-model seperti ini
kemungkinan kedua, misalnya faktor produksi, misal persaingan murni dengan persaingan murni dengan monopoli dan sebagainya, ya, akan menentukan bagaimana si perusahaan, ya, menggunakan faktor produksi, ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang permintaan faktor produksi menurut anggapan pasar output. Seperti kita ketahui bahwa faktor produksi itu sangat merupakan turunan dari pasar output, ya. Tidak mungkin sebuah perusahaan atau produsen atau pabrik dia memproduksi barang sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi harus melihat, ya, pendapatan dia di pasar output. Pada tabel 72 menunjukkan bagaimana produktivitas suatu produksi, ya, dia akan menurun, ya, dengan semakin banyaknya satuan input yang digunakan dalam proses produksi. Kita lihat besarnya MPP, marginal physical product, akan menurun dengan makin banyaknya satuan input yang digunakan dalam proses produksi. Nah, di sini kita lihat ada dua konsep yang penting, ya. Ada konsep marginal revenue product, tambahan pendapatan total yang diperoleh untuk setiap tambahan input sebesar satu satuan. Kemarin kita lihat optimasi terjadi pada saat apa, ya? Pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue, ya. Makanya konsep-konsep ini penting. Konsep-konsep marginalitas ini penting, ya. Nah, kita lihat di tabel 72, ya. Kita lihat di sini harga produk fisik produk total 16, maka marginal produk fisiknya adalah 16, didapat dari 16 dikurangi 0, ya. Ini 29 dikurangi 16, dapatnya 13. 39 kali 29 10. 46 kurang 39 7. 50 kurang 6 4. 52 kurang 2. Ya, misalnya harga satuannya, karena persaingan murni maka harganya akan tetap. Berapapun dia produksi, harganya akan selalu tetap. Karena itu dia akan konstan harganya. Ini ciri khas dari persaingan murni, ya. Kalau di pasar lain bisa saja dia makin lama makin turun atau makin lama makin tinggi, ya. Nanti kita akan ketahui. Sekarang kita lihat pendapatan totalnya 16 dikali 2, ya. Ini kurang sedikit, ya. Jadi 32 2 kali 29 58 dan sebagainya. Nah, ini produk pendapatan marginal, yaitu 16 dikali 2 dapat 32 dan sebagainya, turun, ya. Keuntungan maksimum terjadi pada saat MRP, marginal revenue product, sama dengan marginal input expenditure, ya, atau MIE, ya. Ini adalah keuntungan maksimum, ya. Keuntungan maksimum. Ya, ini sesuai dengan MC sama MR sama dengan MC, ya, yang kita pelajari di modul sebelumnya, ya. Ini serupa, ya. Kira-kira analoginya sama, ya. Karena ME sama dengan cost sebetulnya. Revenue product sama dengan revenue, ya. Ini ada di halaman 76, kalian bisa lihat. Jadi pada saat marginal expenditure, ya, sama dengan biaya input marginal, jika MRP lebih besar daripada ME, maka penambahan input menaikkan keuntungan total, ya. Kalau MRP lebih kecil daripada ME, maka penambahan input menurunkan keuntungan total. Jika MRP sama dengan ME, itu adalah titik maksimum, ya.
Nah, sekarang kita lihat gambar 71. Ya. Gambar 71 ini hanya menunjukkan MRP saja, tidak punya kurva, tidak punya ME ya. Di sini menunjukkan bahwa jika upah 26.000, maka dia akan 2 orang, 20.000 dia akan 3 orang, 15.000 4 orang, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kurva ini akan berlereng negatif. Ini adalah kurva demand ya. Kurva demand dari permintaan faktor produksi, yaitu tenaga kerja di perusahaan persaingan murni di pasar output ya. Jadi kalau misalnya upahnya 26.000, dia cuma sanggup menggaji 2 orang. Tapi kalau upahnya turun, maka dia akan lebih banyak. Jadi kalau harga turun, dia akan meminta lebih banyak tenaga kerja ya. Masuk akal kan? Oleh karena itu dia kurvanya akan seperti ini. Berikutnya kita lihat tabel 7.3. Harga output menurun bila semakin banyak output yang diproduksi dan dijual ya. Kemudian berikutnya adalah perusahaan monopolis di pasar output kurang responsif terhadap perubahan titik upah. Kita lihat. Kalau misalnya ini monopoli murni di pasar output. Kalau misalnya ini kan adalah persaingan murni di pasar output ya. Tabel 72 ya. Kita lihat persaingan murni adalah harga outputnya selalu konstan ya. Ini persaingan murni. Nah, sekarang kita akan mencoba ke apa yang terjadi bila terjadi monopoli murni di pasar output. Kalau terjadi monopoli murni, kita lihat perbedaannya apa? Harga produknya itu tidak selalu konstan. Nah, ya, ini yang menarik. Misalnya produknya sama tadi ya, semua sama 16, 29, 39 bla 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 bla. Yang berubah adalah ini. Jadi harga output turun bila output yang diproduksi itu makin banyak. Lihat, ini makin banyak, harganya makin turun. Kita lihat kenapa terjadi seperti itu. Karena pada perusahaan monopoli, dia monopoli murni di pasar output ya, dia harus menurunkan harga agar dia bisa menjual lebih banyak, supaya dia bisa menggunakan tenaga kerja lebih banyak ya. Jadi misalnya untuk menjual lebih banyak, dia harus menurunkan harga ya, supaya dia bisa laku lebih banyak. Harga diturunkan supaya dia bisa laku lebih banyak. Berbeda dengan pasar persaingan murni. Pasar persaingan murni harga output tidak berpengaruh. Ya, harga output tidak berpengaruh karena memang tidak ada gunanya bersaing secara harga karena semua sama ya. Oke. Nah, di sini kita lihat produk pendapatan marginalnya cenderung turun ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah di grafiknya. Kita kalau misalnya tingkat upah misalnya 36.800, maka banyaknya tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut sebanyak 1 satuan tenaga kerja. Tetapi kalau di bawah situ dia cuma 2 dan seterusnya. Kita lihat, walaupun dia menurun, tetapi kita lihat ada seperti patahan begini ya.
Berbeda dengan kurva permintaan tenaga kerja di perusahaan di pasar persaingan murni, perusahaan persaingan murni di pasar output, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau lihat dari ini, jadi karena kita lihat produknya bertambahnya makin lama makin kecil, ya, maka secara perusahaan monopoli ini biasanya dia relatif lebih segar menambah output, ya. Karena ngapain? Makin banyak produksi, dia keuntungannya makin sedikit, ya. Oke, sampai di sini paham tidak? Sampai permintaan faktor produksi menurut anggapan pasar output, ya. Berikutnya saya lanjutkan kepada perubahan kurva dan elastisitas permintaan faktor produksi. Perubahan kurva permintaan produksi, ya. Ada 3 hal yang mempengaruhi kurva permintaan input, yaitu produktivitas, harga pasar produk, dan juga perubahan permintaan produk, ya. Saya jelaskan perubahan permintaan produk itu apa, ya. Misalnya terjadi permintaan produk ini kan berarti apa? Berarti jualannya, ya, yang berubah, ya. Ini konsumen, ini produsen, ya. Kalau di sininya berubah, misalnya tadinya baju, misalnya, ya, baju jadi dari 500 menjadi 300. Tentunya dia akan menurun, kan? Faktor produksinya akan menurun, kan? Kalau dia naik dari 300 jadi 500, tentu akan meningkat. Oleh karena itu, perubahan permintaan produk ini akan mempengaruhi permintaan faktor produksi, karena faktor produksi adalah permintaan turunan dari permintaan produk, ya. Paham di sini, ya. Kemudian perubahan produktivitas, ya. Karena faktor makin produktif tentu produksinya akan lebih banyak. Betul tidak? Ya, tentu dia akan menggunakan faktor produksi lebih sedikit, ya. Tapi kalau misalnya perubahan produktivitasnya menjadi lebih sedikit, tentu dia akan menggunakan faktor produksi lebih banyak. Tapi biasanya itu tidak terjadi. Makin hari biasanya makin efisien. Kemudian harga faktor produksi lain, ya. Penggunaan beberapa input dalam proses produksi menimbulkan hubungan antara input-input tersebut, ya. Jadi misalnya gaji faktor produksi kan banyak. Misalnya sewa tanah meningkat, ya. Kalau sewa tanah meningkat, dia berarti apa? Sementara misalnya outputnya tetap, ya. Maksudnya harga produknya tetap. Misalnya baju harganya tetap 500 cm. Kemudian sewa tanah meningkat menjadi, atau yang paling gampang lah, harga BBM meningkat, ya. Maka harga faktor produksi lain harus disesuaikan. Misalnya karena BBM meningkat, karena dia ingin mengejar harga tetap 500, dia harus mengurangi apa? Misalnya mengurangi pegawai, ya. Atau menurun. Biasanya gaji pegawai nggak turun, ya. Tapi pegawainya dikurangi, ya.
Supaya apa? Kombinasi biaya-biaya tersebut akan tetap minimum, ya, tetap sesuai. Terus ya masuk lah, tetap masuk harganya ya. Kemudian elastisitas, mohon maaf, elastisitas permintaan faktor produksi. Nah, kalau kita lihat elastisitas pada permintaan produk, seperti pada permintaan produk, maka pada permintaan faktor produksi dapat juga dilihat elastisitas permintaan dalam hubungannya dengan variabel-variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel mempengaruhi apa saja? Pertama adalah tingkat penurunan MRP. Ya, MRP itu adalah marginal revenue product, dan ini ditentukan oleh marginal MPP. Ya. Marginal physical product, ya. Nah, kita lihat jika marginal physical product misalnya turun lambat, maka MRP juga akan turun dengan lambat karena MRP merupakan kurva permintaan faktor produksi, ya. Jika kurva permintaan tersebut elastis, maka MPP juga akan elastis, ya. Sekarang kita lihat MRP dan MPP, ya. Kita lihat di sini aja, ya. Ini produk fisik marginal. Ini produk pendapatan marginal, MRP, MPP. Ya. Kita lihat, MRP adalah apa? MPP dikali price kan? Dikali harga. Ya. Berarti apa? Hubungannya MPP dikali P dikali price adalah MRP. Berarti hubungannya apa? Hubungannya linear, ya. Maka kalau MRP-nya turun, MPP-nya turun, maka MRP-nya jelas turun, ya. Kalau MPP-nya gampang naik, maka MRP-nya naik karena P-nya pengalinya, ya. Paham di situ, ya. Kemudian berikutnya adalah derajat penggantian faktor produksi atau substitusi. Semakin banyak tersedia barang substitusi input, maka makin elastis permintaannya. Jelas, ya? Makin elastis. Jadi misalnya ternyata apa ya? Misalnya kue, misalnya gula nggak ada, bisa diganti dengan substitutnya, gula yang lain, gitu ya, pemanis buatan. Maka kalaupun gula harganya naik sedikit tuh, langsung dia turun banyak, ya. Kemudian elastisitas permintaan produk. Semakin besar elastisitas permintaan, maka produk produksi. Semakin besar elastisitas permintaan akan produk yang diproduksi, maka semakin besar elastisitas permintaannya. Contohnya apa? Kalau misalnya kita menggunakan, misalnya kita ingin bikin kue, ya. Kue itu paling banyak misalnya menggunakan tepung. Telur lah. Enggak juga, ya, tepung terigu, ya. Roti lah, tepung terigu misalnya 100 kilo. Ternyata terigu itu naik dari harganya dari misalnya 10.000 sekilo, ya, 10.000 rupiah ini, ya, bukan NT, ya. Dia menaik jadi 20.000, nggak mungkin lah, 15.000. Otomatis ini akan turun banyak, ya. Karena apa? Karena ini adalah faktor, bukan faktor apa? Karena ini adalah yang paling banyak digunakan, ya. Karena dia paling banyak digunakan, maka kontribusi dia terhadap biaya makin besar, ya. Paham, ya? Kemudian nisbah biaya input dengan besarnya biaya total, yaitu tadi, ya. Nisbah itu persentase, ya. Kayak ini tadi. Sebetulnya penjelasannya sama dengan yang di atas. Karena persentase biayanya itu makin kecil, makin besar. Misalnya satu produk, suatu material 75% dari total cost.
ya kan? Nah, maka kalau misalnya ada kenaikan harga di barang di misalnya di material ini, maka tentu dia akan berkurang banyak. Karena apa? Karena persentasenya presentasi biayanya adalah sangat besar. Jadi nisbah itu adalah persentase ya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo? Belum ya? Kalau begitu saya lanjutkan permintaan beberapa faktor produksi lain. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meminimalisasi meminimalkan biaya ya? Kombinasi-kombinasi apa yang memberikan biaya minimum ya? Atau kombinasi input apa yang memberikan keuntungan maksimum. Nah, ini bisa diturunkan dari formula apa? MRP dibagi P ya, sama dengan marginal yang sebelum-sebelumnya. Marginal revenue product dibagi price ya, sama dengan marginal product K dibagi price K harus sama dengan 1 ya. Ya. Jadi misalnya menggunakan N input, maka dapat dituliskan ya, yang ke I ya, I itu sama dengan 1 sampai N to N ya, maka MRPI dibagi P ke I sama dengan 1. Contohnya apa? Misalnya marginal revenue product dari apa? Dari baju misalnya, dari contohnya di sini ya, di halaman 714. Misalnya harga tenaga kerja dan kapital masing-masing 1000. Dan perusahaan menggunakan tenaga kerja serta kapital pada tingkat di mana marginal physical product tenaga kerja adalah 7 satuan. Ya. MPP-nya adalah 7. Sementara MPP kapital adalah 4. Ya. Misalnya price-nya sama-sama 1000, P sama dengan 1000 ya. Kemudian MPP, marginal physical product tenaga kerja adalah 7 dan MPP misalnya mohon maaf, MPP itu adalah biaya minimum ya. Kalau ini adalah keuntungan maksimum ya. Ini keuntungan maksimum. Ini biaya minimum. Maaf, saya mencampur aduk. Tapi sebetulnya sama ya, sama saja ya. Kalau MPP adalah marginal physical product ya. Kalau MRP adalah marginal revenue product ya. Contoh ini adalah contoh MPP. MPP juga sama. MPP dibagi PI, MPP KI dibagi PI adalah harus sama dengan 1. Contohnya di halaman 17 ya. Tenaga kerja. Tenaga kerja misalnya 7 ya. Misalnya harganya sama-sama 1000 ya. Tenaga kerja sama dengan 7 MPP-nya, sementara kapital sama dengan 4 ya. Karena 7 per 1000 tidak sama dengan 4 per 1000 ya, maka dia bukan merupakan biaya minimum. Kombinasi yang memberikan biaya minimum. Oke, ini paham ya?
Syarat berikutnya adalah untuk mencapai ya. Ini kayaknya saya lupa di PPT ya. Kita lihat di persamaan 76 ya, persamaan 76 dia adalah, mohon maaf saya lupa masukkan ke di PPT. Syarat kombinasi input untuk mencapai biaya produksi minimum adalah MRP ya, MRP dibagi ME ya. Sebetulnya sama aja dengan yang lain. MI 1 misalnya I atau L sama dengan MRP dibagi ME ke K ya. Mohon maaf ini ada tulisan jelek banget ya. MRP dibagi ME ya, K atau K sama dengan MRP L dibagi ME L. Nah ini adalah sini, paham ya? Kemudian berikutnya, harga faktor menurut keadaan di pasar output dan input ya. Harga input ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran pasar. Berikutnya adalah bila perusahaan menghadapi persaingan murni, maka berapapun kuantitas input yang dibeli, harganya tidak berubah. Ya, karena kita tahu kalau persaingan murni ya, persaingan murni itu kan harga outputnya tidak berubah, ya. Sehingga apa? Maksudnya harga faktor produksi tidak berubah, ya. Maka gambarnya seperti ini. Berapapun kuantitasnya, karena dia persaingan murni, dia akan harganya pas, ya. Nah, sekarang kita lihat keseimbangannya di mana? Keseimbangannya kita tarik ke sini. Ya. Sekarang kurva permintaannya seperti sini. Dan supply-nya seperti ini. Ya. Ini adalah keseimbangannya, ditarik ke sini. Nah, maka ini adalah harga dari tenaga kerja. Kita lihat dari tabel 74. Ya. Permintaan tenaga kerja kurvanya seperti ini. Kalau 1 harganya 32, 26, 2, 23, 4, 14 dan sebagainya turun. Nah, kita lihat penawaran tenaga kerjanya, dia akan apa? Akan konstan. Ya, satuan tenaga kerja 1 harganya 14. Karena apa? Persaingan murni. Ya, ya, ini adalah monopoli murni, maka makin lama makin menurun. Ya, oke. Akhirnya apa? Ketemunya di 14 itu pada saat titik 4. Ya. Ini contohnya, ya. Ya, kita lihat kurvanya ini adalah dia inputnya adalah seperti ini, garis lurus, ya. Kemudian MRP pasar outputnya dia monopoli dia akan menurun, ya. Menurunnya tidak terlalu agak patah, ya. Sehingga keseimbangan terjadi pada saat 4 ketemu 4, ya. Paham ya? Berikutnya adalah kalau monopsoni di pasar input dan monopsoni di pasar output. Kuantitas input yang dibeli harganya lebih tinggi jika ingin mengerjakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kalau monopsoni, dia adalah satu-satunya pasar yang membeli tenaga kerja, misal membeli faktor produksi.
Ya, oleh karena itu kuantitas yang dibeli harganya lebih tinggi jika ingin mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kita lihat di gambar 75. Ya. Kita lihat di sini penawaran tenaga kerjanya adalah MRP. Misalnya harga tenaga kerjanya adalah 18. Kalau 2 dia 18,5, dia naik terus nih ya. Sehingga ini adalah upahnya yang ini ya. Ini gambar yang upah ya. Ini yang upah ya. Perhatikan ini upah ya. Kemudian tenaga kerja MRP ya. MRP itu berarti apa? Marginal Revenue Product. Kalau dia satu tenaga kerjanya 1, maka revenue-nya nambah jadi 32 dan ini adalah MRP-nya ya. Keseimbangan terjadi pada saat apa? Ya. MRP sama dengan ME ya. MRP sama dengan ME yaitu nomor 3. Nah, di sini kita lihat ME 20, tetapi harga tenaga kerjanya 19, berarti ada selisih 1 ya. Nah, berarti di sini ada surplus tenaga. Nah, jadi ini yang disebut surplus ya. Karena apa? Pada perusahaan monopsoni, pendapatan marginal yang diperoleh dengan menggantikan tenaga kerja melebihi biaya input marginal, yaitu sebesar tingkat upah. Ya. Kita lihat ada surplus di sini. Ya. Ini yang disebut dengan eksploitasi input oleh perusahaan monopsoni. Ya. Ada 19, ada 20, ada surplus sebesar 1 ya. Oke, sampai di sini selesai kegiatan belajar pertama. Sekarang kita masuk kegiatan belajar kedua ya. Kegiatan belajar kedua, saya akan menjelaskan tentang penentuan balas jasa faktor produksi ya. Di setiap negara selalu ada distribusi kekayaan ya. Dan distribusi kekayaan itu berasal dari distribusi pendapatan. Pendapatan itu berasal dari tenaga kerja dan pemilikan. Kemudian ada juga peran pemerintah, harta ya. Distribusi pendapatan dan kekayaan ya. Jadi kita lihat keseluruhan pendapatan dari suatu negara itu disebut dengan pendapatan nasional. Nah, pendapatan itu berasal dari pertama adalah tenaga kerja dan pemilikan. Maksudnya adalah apa? Pendapatan itu terdistribusi di antara pemilik faktor produksi berupa upah, di sini upah, keuntungan, sewa dan bunga, ya. Nah, pendapatan seseorang juga didapat dari sewa dari kepemilikan barangnya, ya. Nah, di sini mengalir uang dari produsen ke konsumen, ya.
Kemudian ada peran pemerintah. Peran pemerintah ini adalah apa? Pemerintah sebagai juga menggaji kan, berperan sebagai, sebetulnya pemerintah berperan sebagai apa? Seperti perusahaan tapi dalam skala yang sangat besar. Ya. Dia mempekerjakan ratusan ribu sampai jutaan pegawai, ya. Kemudian juga dia menyewa, ya, menyewa atau membeli barang dari rakyatnya, ya. Dari sini terjadi distribusi pendapatan dari distribusi kekayaan dari pemerintah kepada rakyatnya, yaitu konsumen, ya. Kemudian harta ini adalah misalnya simpanan di bank, saham dan lain sebagainya, ya. Kemudian distribusi pendapatan dan kekayaan. Merata atau tidaknya distribusi pendapatan perorangan itu bisa diukur dengan menggunakan kurva Lorenz, ya. Nah, kurva Lorenz itu kita lihat. Kalau misalnya kurva Lorenz itu disebut dengan Gini Index, ya. Semakin besar angka koefisien Gini, maka makin tidak merata distribusi pendapatannya, ya. Ya. Jadi misalnya dia di tengah sini dia merata absolut. Tapi kalau dibawa ke sini maka semakin tidak merata, ya. Semakin cembung maka dia semakin tidak merata. Kalau di tengah-tengah satu, ya, di tengah-tengah dia merata absolut sini. Tapi kayaknya nggak ada, jarang yang tidak ada. Ya, jarang yang ada negara-negara, kecuali negara-negara sosialis sepertinya, mungkin seperti di daerah-daerah Nordik, ya, Skandinavia, mungkin dia seperti itu. Kemudian berikutnya penentuan dan perbedaan upah, permintaan dan penawaran harga tenaga kerja. Setiap negara pasti bercita-cita menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya dengan upah tinggi, betul tidak? Ya. Nah, dalam pandangan ekonomi, pendapatan tenaga kerja cenderung dihitung dalam upah real rata-rata per hari atau per jam yang mencerminkan daya beli yang diperoleh dari hasil bekerja selama satu hari, atau sebesar upah uang dibagi dengan harga atau indeks biaya hidup, ya. Kita lihat mengapa ada perbedaan upah, ya. Pertama, seperti biasa pasti ada permintaan dan penawaran harga tenaga kerja, ya. Karena ada bagaimanapun juga adalah demand dan supply. Contohnya apa? Di Indonesia tidak ada pekerja pabrik banyak, ya. Supply-nya banyak. Karena itu harga rendah. Tapi pekerjaan tidak ada. Sementara di Taiwan, supply-nya tidak ada, kerjaannya banyak. Karena orang Taiwan tidak mau bekerja di pabrik misalnya. Akhirnya yang terjadi adalah harga pekerja pabrik atau gaji pekerja pabrik di Taiwan lebih tinggi dari di Indonesia, ya. Kemudian perbedaan upah. Perbedaan upah itu juga terjadi karena ada perbedaan tugas. Misalnya pekerjaan itu udah jelas, ya. Pekerjaan gaji seorang engineer berbeda dengan gaji seorang dokter. Gaji seorang dokter berbeda dengan seorang perawat, ya. Seorang rakyat biasa yang bekerja beda gajinya dengan presiden dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makin banyak besar tanggung jawab, semakin besar gajinya. Kemudian perbedaan individu. Perbedaan kualitas. Ada yang bisa digaji mahal. Karena apa? Karena kualitasnya tinggi, ya. Ada juga yang digaji tetap saja murah. Karena apa? Karena pekerjaannya, karena kualitasnya memang, pekerjaan tersebut tidak membutuhkan kualitas yang tinggi. Contohnya apa? Pekerjaan yang semua orang bisa melakukan seperti apa? Misalnya pekerjaan cleaner, ya. Semua orang bisa melakukan, nyapu-nyapu, bersih-bersih, ya. Tapi kalau pekerjaan misalnya seperti dokter, ya, atau misalnya pengacara, ya, insinyur misalnya, atau insinyur, ya, atau misalnya apa lagi, perawat, ya, itu kan mesti sekolah, ya.
ada kapasitas tertentu yang memang harus dipenuhi syarat tertentu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu gajinya berbeda. Insinyur juga berbeda-beda ya. Ada yang misalnya masih junior, ada yang senior dan sebagainya. Kemudian ada rente atau sewa ya. Rente ini misalnya perbedaan upah akibat bakat istimewa ya. Misalnya contohnya atlet ya. Atlet itu biasanya memang ya, atlet itu kan biasanya punya sedikit sekali yang punya kemampuan atlet yang sangat istimewa ya. Karena orang tersebut sangat langka, akhirnya sewanya mahal. Ya. Berikutnya, tanah, kapital, rente dan bunga. Kita lihat tanah dan rente ya. Rente sebetulnya rente itu adalah sewa ya sebetulnya ya. Adalah faktor produksi dari tanah adalah salah satu faktor produksi. Jadi misalnya rente itu adalah pendapatan dari sewa dari faktor produksi ya. Ini juga berlaku hukum demand dan supply ya. Kalau misalnya tanah yang disewakan banyak, tentu harganya murah ya. Berikutnya kapital dan bunga. Ini harga dan sewa barang kapital. Contohnya apa? Misalnya mesin ya. Juga tingkat hasilnya. Biasanya mesin yang produksinya bisa efisien biasanya lebih mahal ya. Kemudian kekayaan finansial atau tingkat suku bunga ya. Neraca keuangan ya. Ini berhubungan dengan neraca keuangan atau perorangan. Jadi aset-aset finansial dari suatu perusahaan ya. Dan bisa berwujud tangible atau tidak intangible. Intangible contohnya merek. Seperti kita ketahui Nike itu tidak punya pabrik ya. Tetapi dia brandnya sangat mahal ya. Ongkos produksinya mungkin murah, diproduksi di Indonesia, diproduksi di ya, diproduksi di Vietnam dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan dan faktor yang mempengaruhi. Selain gaji, upah dan bunga rente, ada juga kategori penghasilan lain yaitu keuntungan. Ya. Keuntungan secara implisit adalah revenue dikurangi biaya. Revenue dibagi total revenue dikurangi total cost ya. Keuntungan ini juga merupakan balas jasa dari faktor resiko ya. Nanti kalian di semester akhir belajar yang namanya portofolio ya. Makin resiko makin tinggi biasanya penghasilannya makin tinggi. Sementara resiko makin rendah biasanya pendapatannya juga rendah. Ya. Faktor-faktor mempengaruhi besar keuntungan itu adalah contohnya biasanya dihitung dengan resiko ya. Itu adalah faktor yang mengaruhi. Faktor mengaruhi disebut resiko biasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah teori kapital dan suku bunga. Di sini sama saja ya. Penambahan hasilnya semakin berkurang dan permintaan kapital ya. Bila suatu negara mengorbankan konsumsi sekarang untuk mengakumulasikan modal, hingga proses produksi makin dilakukan secara tak langsung, maka diperkirakan mengalami hukum penambahan hasil semakin berkurang. Harusnya akan ada penambahan hasil yang semakin berkurang. Tetapi ya, karena ada apa? Karena ada teknologi, maka penambahan hasil semakin berkurang itu dia bisa terreduksi, bisa hilang. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan menciptakan opportunity baru yang lebih menguntungkan. Sementara investasi yang lama itu terhapus karena tidak lagi menarik dan tidak menguntungkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah penentuan tingkat suku bunga dan hasil kapital. Ya. Nah, teori
Capital klasik ini bisa digunakan untuk memahami penentuan tingkat suku bunga rumah tangga dan perorangan memasok dana dengan mengakumulasikan tabungan sepanjang waktu. Ini agak rumit ini bahasanya, padahal sebetulnya sederhana saja, ya. Ini sebetulnya ada di bawahnya ya, mestinya ya, cuma kayaknya ketutup. Tingkat suku bunga dan hasil kapital. Suatu perusahaan itu biasanya kan dia meminjam uang, ya. Nanti kalian akan belajar di akuntansi biaya, ada namanya cost of capital. Cost of capital, biaya modal, ya. Biaya modal tidak selamanya dari modal kita sendiri, tetapi biasanya ada kombinasi antara modal pinjaman, ya, dan biaya sendiri. Karena dengan modal sendiri. Karena kalau untuk modal sendiri biasanya dia akan mahal, istilahnya biayanya mahal. Karena apa? Contohnya misalnya kalian mesti nabung bertahun-tahun untuk punya modal, ya. Tetapi kalau kalian bisa modal 100 juta anggaplah. Tetapi kalau misalnya kalian punya modal 60 juta, kemudian kalian pinjam 40 juta, ya, kalian sudah bisa punya opportunity untuk membuka bisnis pada sebelum modal 100 juta itu terkumpul, ya, karena dengan meminjam 40 juta contohnya, ya. Nah, di situ modal pinjaman tersebut itu ada bunga, ya. Oleh karena itu dia akan membandingkan adalah tingkat bunga dengan hasil kapital. Kalau hasil kapitalnya lebih tinggi dari tingkat bunga, baru dia akan minjam, ya. Kalau enggak ya ngapain, ya. Karena kan kita mesti bayar pinjamannya, ya. Itu maksudnya yang terakhir, ya, yaitu penentuan tingkat suku bunga dan hasil kapital, ya. Sampai di sini selesai modul 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.